Selamat malam, Pater. Halo, selamat malam. Lagi apa? Persiapan apa nih? Kami ada kegiatan hari Senin, tanggal 30 September, untuk Rosario Pilkada. Rosario. Keren tuh, keren tuh. Itu seperti apa itu? Nah, itu tradisi Katolik. Biasanya kita melakukan di bulan Oktober dengan berjalan kaki. Tapi saya permisi duduk dulu ya. Siap. Terus itu jalan kaki model bagaimana itu? Jalan kaki itu dihayati sebagai bela rasa bersama dengan Tuhan Yesus yang bersusah payah bagi kita umatnya. Dan jalan kaki itu bukan saja berjalan seperti olahraga ataupun seperti demo, tapi dengan berdoa. Jadi menyerukan permohonan kepada Tuhan dengan berjalan kaki sambil berdoa, sambil melakukan seruan kepada masyarakat supaya pilkada pemilihan bupati dengan wakil dan gubernur dengan wakilnya itu bisa aman dan lancar, pemilu damai. Jadi ini lagi apa ini? Anak-anak itu ceritanya sekarang sedang membuat dekorasi atau ornamen yang mana terdiri atas patung Yesus yang akan diarak, kemudian juga bukan patung ya, tetapi ini adalah suatu simbol gambar Yesus ya. Dan selanjutnya juga ada perarakan patung Maria. Berarti ada dua ornamen ini ya? Ada. Patung Maria, kemudian simbol Yesus gambar. Ditandu, dibawa pada saat jalan ya? Iya, kalau patungnya itu lebih ringan, jadi bisa dipikul atau ditandu oleh anak-anak yang berjalan kaki. Tapi kalau gambar Yesusnya ini tinggi dan berat, maka nanti dia dibawa dengan kendaraan. Sebentar ya, Pater. Siap. Nah, ini preregrinasi ya, Pater? Siap. Preregrinasi itu maksudnya seperti apa itu? Peregrinasi berasal dari bahasa Latin. Maksudnya ya suatu kegiatan persiarahan. Kalau arti harafiahnya sendiri, peregrinasi bepergian, tetapi dengan suatu arah untuk tujuan kepada Tuhan, bukan bepergian untuk rekreasi. Nah, ini pesertanya itu seperti apa? Terdiri dari siapa? Nah, ini pentingnya adalah pesertanya adalah orang-orang muda, dan orang-orang muda ini orang muda Katolik ya? Orang muda Katolik, tetapi juga sebetulnya tidak dibatasi oleh Katoliknya, karena saya seorang pastor Katolik, maka pesertanya kebanyakan Katolik. Ada juga nanti peserta dari gereja lain yang akan melakukan. Ada dari gereja lain yang mau bergabung? Ada. Luar biasa ya. Artinya kegiatan Katolik, tapi keikutsertaan non Katolik juga ada. Ya, tapi ini lebih pada kebersamaan ya. Dalam rangka membangun
situasi aman dengan melibatkan orang-orang muda. Nah, rutenya ini. Rutenya Dari nanti mana kita akan jalan dari Gereja Katolik Paroki Kristus Raja, kemudian ke arah Lapas atau Kali Harapan, Ya. kemudian ada di situ sekolah SMP Antonius, lalu Kodim, dan perhentian berikutnya adalah Gereja Katolik Di Bukit Meriam Paroki sini. Kristus Sahabat kita di Bukit Meriam. Sampai di sini Sini lanjut ke Santo Antonius Bumi Wonorejo. lewat mana? Putar mana ini? Lewatnya di Pantai Maaf, Ya. kemudian menuju ke Pasar Kalipupu, Muslim, dan sampai di gereja. Ini kan sampai di tujuan akhir. Tujuan akhir nanti ke Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Nabire Barat. Oke, ini menarik, Pater. Ini peregrinasi untuk pilkada. Ya, Nah, kita keluar sedikit dari peregrinasi, tapi kita ke pilkadanya. Pilkadanya ini seperti apa, Pater, melihat saat ini? Ya. Artinya, ya mungkin masing-masing kubu ada yang adem, ada yang panas. Nah, ini apa tujuan ininya ke situ? ya, pilkada itu sendiri kan sebetulnya pesta demokrasi, Ya. yang mana kita menjadi bagian dari warga negara. Dan untuk itu sudah selayaknya kita terlibat. Dan untuk pilkada yang dilakukan serentak dengan pemilihan gubernur, wakilnya, bupati dan wakilnya, kita perlu mengetahui siapa-siapa kandidat yang akan menjadi kontestan peserta dari pilkada. Dan untuk itu Gereja Katolik sebetulnya tidak menjadi lembaga yang tertutup ataupun malas tahu. Kita harus mengedukasi umat Katolik agar mereka itu punya keterlibatan sama seperti ajaran dari Uskup Sugio Pranoto Monsinyur ya, almarhum maksud saya. Dan beliau mengatakan kita ini 100% orang Katolik, tapi juga jangan lupa kita 100% orang Indonesia. Jadi keterlibatan kita Orang Katolik sebagai warga negara juga harus diwujudkan ya. dalam kehidupan sebagai warga negara. Jadi harus kita berdoa, kita meminta kepada Yang Kuasa Tuhan agar semuanya proses ini berjalan aman, Ya, damai ya. gitu ya. Ya, jadi salah satu cara keterlibatan kita selain memilih dengan asas luber langsung membebas rahasia, Ya. tetapi kan juga dengan apa itu tadi keterlibatan aktif. Ya. Maksudnya orang diajak sadar dan tahu bahwa ini adalah momen kita, acaranya kita. Jadi Bukan kita, acara Katolik, tetapi acara warga negara. Semua, Semua, ya warga negara wajib itu. Dan ya menurut saya masih banyak orang Katolik yang belum tahu siapa yang akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati, wakilnya. Untuk menentukan pilihannya ya. Iya, kan aneh sekali kalau ada pilkada lalu kita tidak tahu siapa orang yang maju di situ, termasuk yang gubernur ya. Kita harus tahu itu dan harus mencari tahu, dan tidak boleh sifatnya ada unsur apa ya, Saling menjelekan begitu. saling menjelekkan, tetapi unsur yang sifatnya itu sempit ya, sempit itu ini kelompok ini, kelompok itu. Kelompok ini begini, itu begitu, Iya. saling menjelekan atau Ya tanpa melanggar otsus, otonomi khusus, pemimpin yang akan menjadi gubernur atau bupati harusnya orang yang siap.
orang yang memiliki pemahaman tentang situasi di wilayah kita. Oke, baik. Mungkin terakhir Romo, Pater, apa harapan dari Pater sebagai pemimpin Katolik, ketua dekanat ya, untuk paroki-paroki yang ada di dekanat Teluk Cendrawasih, terutama di Nabire dalam menghadapi pilkada ini seperti apa? Baik, harapan saya itu cobalah orang Katolik terbuka pada dunia, terbuka pada pesta demokrasi, dan ikut meramaikan tuh bukan saja hura-hura unsur euforia, tetapi betul-betul paham apa itu pesta demokrasi. Artinya proses berjalan itu jangan dilukai oleh kecurangan, tetapi juga kita dengan mengetahui menangkap visi misi keprihatinan. Kalau tidak punya visi misi ya rencana dia mau membawa masyarakatnya kemana. Untuk kita cari figur yang benar-benar mengayomi seluruh lapisan masyarakat, Iya, dan berkarya yang melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, betul. warganya. Itu tadi, tapi juga kita melihat dari track recordnya ya, maksudnya bukan hanya janji-janji, tetapi sebelumnya apakah dia juga punya bukti bahwa dia itu punya kepedulian atau keberpihakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua ya. Ya, karena kita berbicara tentang wilayah yang memiliki regulasi tentang otonomi khusus. Mau tidak mau kita harus ke sana. Jadi berarti kasarnya jangan setelah jadi pemimpin lalu lupakan warganya, padahal dia itu juga orang Papua. Betul. Nah, artinya kan ada pemimpin yang tipenya seperti begitu ya. Ya, Jadi harapannya pemimpin yang kita pilih tidak salah ya, dan benar-benar mewujudkan pembangunan dengan keberpihakan pada orang kecil. Jangan hanya duduk dengan kekuasaan, menikmati fasilitas, tapi setelah itu tidak akan mengubah apa-apa. oke. Baik Romo, terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa kedamaian, Ya, bisa siap. menjadi inspirasi untuk orang Katolik, tetapi juga seluruh warga Nabire pada umumnya dan Ya. Papua Tengah ya. Siap. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Cuma ini saya curiga. Tadi saya tidak live. Ya.